Semua mengerti kalau Indonesia merupakan salah satu negara yang antusiasmenya kepada sepak bola sangatlah besar. Dan soal fanatisme itu nggak usah ditanya. Yang mana hal ini yang menjadi salah satu daya tarik para pemain mengapa mereka memilih Indonesia sebagai karir internasional, terutama bagi pemain-pemain keturunan. Nah, bagi pemain-pemain yang ibaratnya baru aja join, seperti Ole, Choi, Emil, dan James, tentu ini adalah pengalaman yang dianggap luar biasa. Pasalnya, sambutan yang diberikan fans beneran luar biasa besar. Karena bagi fans, para pemain benar-benar dianggap sebagai pahlawan, sesuatu yang mungkin belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan Ole Rummenigge sendiri mengakui, meskipun ia sudah tahu dan merasakan gimana gilanya fanatisme supporter tanah air, tapi semua itu benar-benar berbeda ketika ia sudah resmi jadi anggota tim nasional. Maka dari itu, Ole dan pastinya semua pemain yang ada bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, meskipun ada beberapa pihak yang mungkin gak suka timnas maju, tapi nyatanya tetap masih banyak yang mendoakan tim Garuda untuk terus terbang tinggi. Bahkan sekarang doa dan dukungan itu juga datang langsung dari tokoh-tokoh sepak bola internasional. Hal yang tentu saja sangat positif karena dalam situasi sekarang ini, tim Garuda memang banyak membutuhkan doa serta dukungan untuk bisa terus termotivasi di atas lapangan. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Zamannya dunia kita, bersama kita bisa. Gelora Bung Karno Stadium siap menjadi saksi perjuangan timnas Indonesia untuk menjaga asa meraih mimpi. Melawan Bahrain, tim Garuda pastinya bertekad untuk bisa mengantongi 3 poin setelah sebelumnya harus kalah dari Australia. Maka dari itu, selain hal-hal teknis, adapun dukungan fans pasti sangatlah berarti. Dan semua tahu kalau Indonesia dikenal punya basis supporter yang besar. Kemudian fans Garuda juga dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik di dunia. Tentu saja ini adalah hal yang sangat positif. Karena di saat seperti ini, para pemain sangat butuh yang namanya dukungan. Dan mereka pastinya sangat happy serta terharu melihat betapa cintanya fans kepada tim nasional kendati habis kalah sekalipun. Nah, berbicara soal perasaan, adapun 4 pemain baru seperti Ole, Choi, Emil, dan James yang baru pertama kali merasakan segala keriuhan supporter Garuda. Bahkan Ole sendiri yang sebelumnya udah pernah merasakan ketika ia datang di laga versus Jepang, kali ini benar-benar merasa lebih merinding setelah resmi jadi anggota timnas. Ya, bagi mereka, mungkin ini adalah pertama kalinya mereka dianggap seperti pahlawan. Bayangin, mulai dari datang, kemudian mau latihan, terus habis latihan, pokoknya fans selalu ramai. Bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Zamannya dunia kita, bersama kita bisa. Yap, soal fans sendiri memang dibalik fanatisme yang ada tetap ada sisi negatif yang mudah-mudahan bisa diperbaiki. Mulai dari sikap berlebihan ke pemain timnas ketika bertemu, sampai komentar-komentar yang berbau hujatan ataupun kebencian ke pemain, pelatih hingga federasi. Gini loh, semisal ada kekecewaan, ya udah protes atau kritik dengan cara yang semestinya, kan gitu. Tapi kembali lagi, meskipun banyak yang kayaknya nggak suka timnas maju, masih ada kok orang-orang yang mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Yang mana dukungan itu bahkan juga datang dari beberapa tokoh ternama di sepak bola. Pertama, ada Hajime Moriyasu, pelatih Jepang yang memang sedari awal sangat respect dengan timnas Indonesia. Tanpa was-was, Moriyasu mengatakan bahwa Indonesia masih sangat bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Baginya tim Garuda sekarang sungguh-sungguh mengalami perkembangan yang amat pesat. Tentu saja kalau yang bilang komentator sepak bola atau komentator gadungan atau orang biasa yang ngakunya pengamat, ya ini seperti pesan kosong. Tapi ini yang mengatakan adalah Hajime Moriyasu, sosok pelatih timnas Jepang, salah satu tim terkuat di Asia. Ya kali nggak diaminin, kan gitu. Kemudian ada Tijani Reinders. Tentu saja TJ sangat berharap Belanda dan Indonesia bisa sama-sama lolos ke Piala Dunia. Baginya,
akan menjadi momen luar biasa apabila semisal Belanda bisa bertanding melawan Indonesia, yang mana itu juga jadi laga antara dirinya dengan sang adik Elian Reinders. Berikutnya ada legenda timnas Inggris, Michael Owen. Menurutnya langkah Indonesia saat ini udah baik, hanya tinggal memperbaiki detail-detail kecil yang ada. Maka misi untuk menembus panggung tertinggi bukanlah sesuatu yang mustahil. Bagi Owen, Indonesia sebagai negara dengan basis supporter yang luar biasa fanatis, sangat layak untuk bisa merasakan tampil di panggung tertinggi. Kombinasi yang dimiliki Indonesia sangat berbeda, ada passion untuk sepak bola dan gairah yang besar dari sebuah kecintaan. Ini akan jadi banyak kesempatan untuk pengembangan sepak bola yang lebih hebat lagi ke depannya. Saya mengidentifikasikan Asia Tenggara dan Indonesia begitu lapar soal sepak bola. Itu jadi yang sangat positif. Ucap Owen dikutip dari fifa.co.id. Besar, melintasi dunia cepat, kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita, ayo bangkitkan. Selanjutnya, dukungan dan doa juga datang dari legenda timnas Prancis, Emmanuel Petit, yang diketahui sedang ada di Indonesia untuk sebuah event terbaru. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026, asalkan bisa meraih minimal 2 dari 3 pertandingan terakhir. Menariknya, pemilik caps 63 kali buat timnas Prancis tersebut juga berpendapat kalau timnas Indonesia bahkan bisa mencuri poin dari Jepang, di mana mantan pemain Barcelona itu memprediksi Jepang tidak akan menurunkan pemain terbaik ketika melawan timnas Indonesia karena sudah mengunci tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Indonesia harus menang melawan Bahrain, sebab mereka punya 3 pertandingan lagi, dimulai dengan laga melawan Bahrain. Lalu mereka akan menjamu China di kandang dan bertandang ke Jepang. Jepang sudah lolos, saya cukup yakin pada laga terakhir mereka tidak akan menampilkan tim utama, akan ada rotasi. Jadi itu bisa jadi peluang buat Indonesia. Artinya timnas Indonesia harus memenangkan 2 pertandingan ke depan. Ucap Petit dikutip dari Kompas. Yap, dukungan lainnya juga datang dari Messi. Tentu saja bukan Lionel Messi, melainkan Alexis Messidoro. Pemain yang dulu pernah menyingkirkan Lautaro Martinez itu mendoakan agar perjuangan Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 memperoleh hasil maksimal. Pemain yang kini berseragam Dewa United tersebut bahkan optimis Indonesia bisa meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Meskipun lawan-lawan yang dihadapi di fase kualifikasi tidaklah mudah. Saya harap siklus ini bisa mewujudkan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026, ucap Messidoro. Nah, dukungan lainnya juga datang dari kiper legendaris Borussia Dortmund, Roman Weidenfeller. Menurutnya, Indonesia punya sisi menarik sebagai sebuah tim, dan ia sangat menantikan keberadaan Indonesia di Piala Dunia 2026. So we are struggling for the qualification of World Cup 2026. Do you have anything to say to the Indonesian team maybe? Of course, I cross the fingers for Indonesia. So I'm looking forward to see Indonesia in 26 World Cup in America. Thank you so much. Di sisi lain, jelang pertandingan yang pastinya bikin deg-degan, ada kabar terkait bocoran koreo yang akan ditampilkan ketika nanti Indonesia menyambut Bahrain di GBK. Dimana yang pasti, koreonya nggak jauh-jauh dari Cywar, serta gertakan kepada Bahrain yang tahu sendirilah gimana. Pokoknya semua persiapan udah dilakukan supporter. Tinggal mudah-mudahan aja para pemain bisa tampil dengan performa terbaik untuk bisa meraih hasil positif, kan gitu. Dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita, ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda. Sementara itu, terkait pertandingan melawan Bahrain, Kluivert dalam preskon menegaskan kalau hasil adalah yang utama. Maka dari itu, ia tetap akan membuat timnas Indonesia tampil agresif. Selain itu, Kluivert mengaku masih belum menyerah dalam perburuan tempat kedua di grup C. Meskipun peluang semakin kecil usai tumbang 5-1 dari Australia, legenda Barcelona itu masih enggan menyerah untuk mengincar posisi runner-up. Everything's possible in football. We are chasing every victory like it's our last. The mindset of the players and the coaching staff is fantastic. We're going for the win, and every game is a win for us in our mind. We're not backing up for nobody.
as I said, we got the right mindset. Luck is also a little bit important, but we need to stand together. If we stand together with the right mindset, we for sure get the right results that we deserve. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan Kluivert, ini sebenarnya agak ambigu serta agak bertolak belakang dengan apa yang pernah dikatakan Alex Pastoor. Di mana ketika itu Pastoor mengatakan sepak bola menyerang ala total football membutuhkan pemain-pemain kelas atas yang multiposisi dan memiliki stamina super. Dan skuad timnas Indonesia saat ini lebih cocok dengan strategi Catenaccio ala Italia, di mana Catenaccio sendiri adalah taktik bertahan yang fokus pada pertahanan yang terorganisir dan efektif. Ya, kalau bahasa umumnya adalah taktik pertahanan Grendel. Strategi ini mengandalkan serangan balik terhadap lawan, dan sifat dari taktik semacam ini lebih berorientasi pada hasil. Gak peduli semisal menang cuma 1-0, tapi bagaimanapun menang adalah menang. Dan faham pragmatisme seperti itu memang udah melekat dalam diri orang-orang Italia. Toh faktanya Belanda sendiri dengan total football yang bahkan diisi generasi terbaik pun sejauh ini baru sekali meraih juara, yaitu Euro tahun 1988. Dan di Piala Dunia mereka belum pernah juara, termasuk final 2010 pun ketika itu juga dianggap melalui pendekatan pragmatis dari pelatih Bert van Marwijk. Terus di Piala Dunia 2014, saat Belanda jadi juara 3, Louis van Gaal juga menerapkan pola 3-5-2 dengan gaya pragmatis. Artinya, sepak bola intinya adalah soal hasil, terutama di laga-laga yang sifatnya krusial. Ya sebenarnya nggak salah mau main nyerang, tapi percuma nyerang, giliran keserang sekali 2 kali jebol. Kalau kita kebobolan 5 bisa balas 6 mah nggak masalah. Lah nyatanya kan enggak, kan gitu. Jadi moga-moga aja Kluivert bisa lebih jeli melihat sikon yang ada. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Yap, terlepas dari apapun, intinya dukungan dan doa-doa sudah diucapkan. Dan situasi langit sekarang sedang dibombardir doa agar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Karena percayalah, masih banyak kok yang mendukung timnas Indonesia. Untuk itu, yakin aja apapun hasilnya itu adalah yang terbaik yang diberikan olehnya kepada bangsa yang sedang bermasalah ini. So, buat semua elemen timnas Indonesia, berjuanglah dengan rasa bangga demi Ibu Pertiwi. Sehingga mudah-mudahan kita bisa menutup laga dengan senyuman sembari menyanyikan lagu Tanah Airku. Tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita,